Kita ke informasi pertama, pemirsa. Pasar Kemiri Muka di Depok, Jawa Barat terbakar menjelang dini hari di malam hari Lebaran pertama. Api yang cepat menjalar membuat warga sekitar panik. Dari rekaman video amatir, api mulai menjalar di Pasar Kemiri Muka Depok sekitar pukul 18.30. Pasar Kemiri dikenal sebagai pusat penjualan sayur mayur 24 jam. Saat kebakaran, tidak ada kegiatan jual beli karena pedagang sedang libur lebaran. Lokasi Pasar Kemiri tak jauh dari stasiun Depok Baru sehingga sempat mengganggu perjalanan KRL relasi Jakarta Kota Bogor. Akibat kebakaran, KRL sempat tertahan di stasiun UI Depok. Penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan. Ratusan kios pedagang di Pasar Girian, Bitung, Sulawesi Utara terbakar. Kobaran api berasal dari kios sembako dan pakaian. Hari pertama Lebaran, warga Kota Bitung, Sulawesi Utara dikejutkan dengan kobaran api yang membakar ratusan kios di Pasar Girian. Sejumlah pedagang berupaya memadamkan api. Menurut saksi, kebakaran terjadi pada pukul 4 pagi. Api pertama kali muncul dari salah satu kios sembako dan pakaian. 315 kios beserta barang dagang ludes terbakar. Akibat kebakaran ini, pedagang mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Kios satu di antara. Langsung ambil kunci, langsung lari kemari, petuanya ada pakai baju lagi ke siang. Jadi so feeling ada kios habis itu. memang. Total berapa dampak kerugian? Kalau bilang peto punya di sini dan ratusan lah. Apalagi kita peto yang pertama sana. Ratusan Jadi juta. ibu aksesoris deng. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Di sini sudah dua kalinya, ya. Sudah dua kalinya, berarti kita harus memperhatikan instalasi kabel yang ada di dalam. Sebabnya apa? Sebabnya mungkin kalau dilihat dari keadaan sekarang mungkin adanya korslet. Kalau unsur kesengajaan mungkin kita tidak bisa melihat, tapi pada intinya kalau korslet itu adalah unsur kesengajaan. Jadi tidak ada sisa ya, Bu ya? Kebakaran terbesar yang terjadi di Pasar Girian ini sudah 2 kali terjadi pada tahun 2019. Dari Bitung, Sulawesi Utara, Fransai Darungo, iNews melaporkan. Satu keluarga tewas terjebak kebakaran di toko aksesoris Jalan Gajah Mada, Padang, Sumatera Barat. Korban terkunci di dalam kamar mandi saat berusaha menyelamatkan diri. Seorang ibu histeris mengetahui anak dan cucunya tewas terjebak dalam kebakaran di Jalan Gajah Mada, Gunung Pangilun, Padang, Sumatera Utara. Kobaran api dengan cepat membakar sebuah bangunan toko aksesoris sepeda motor. Kondisi toko yang terkunci membuat petugas pemadam kebakaran kesulitan melakukan pemadaman. 3 orang pemilik toko yang merupakan pasangan suami istri dan anaknya berusia 2 tahun tewas di lokasi. Korban terkunci di dalam kamar mandi saat berusaha menyelamatkan diri. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik dari dalam toko. Setelah selesai api luar, kita lihat ke dalam, setelah selesai, rupanya ada 2 orang yang keluarga, 1 anak, kemudian juga suami istrinya, yang mungkin waktu itu mereka lari ke kamar mandi ya, tapi tidak bisa tertolong lagi. Jadi ikut jadi korban dari peristiwa ini. Penyebab api ini karenanya ini kedai aksesoris, kita belum dapat keterangan yang pasti. Kemungkinan Masih penyelidikan ya, kita? masih dalam penyidikan. Itu korban dibawa kemana tadi? Korban dirujuk ke Rumah Sakit Bayangkara. Iya. Kondisi dalam keadaan meninggal dunia. Korban dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar guna proses otopsi. Kebakaran ini dalam penyelidikan polisi. Dari Padang, Sumatera Utara, Budi Sunandar, iNews melaporkan.
Pemirsa, hasil otopsi terhadap jasad remaja putri di Bekasi, Jawa Barat terdapat beberapa luka bekas kekerasan di tubuh dan luka sayatan di tangan korban. Jasad korban yang diperkirakan berusia belasan tahun ditemukan warga di tebing bantaran Kali Cikeas setinggi 3 meter. Hasil otopsi jasad remaja putri di Bekasi, Jawa Barat, terdapat beberapa luka bekas kekerasan di tubuh dan luka sayatan di tangan korban. Minimnya saksi serta identitas korban yang belum diketahui menjadi kendala petugas mengungkap kasus ini. Dari hasil olah TKP terhadap penemuan mayat di daerah Jati Sampurna ya, Cikeas Jati Sampurna, diduga ada kekerasan. Nah, ini bagi keluarga yang merasa kehilangan sebagaimana ciri-ciri dalam berita yang ada, mohon diinformasikan kepada Satreskrim maupun Polsek Jati Sampurna sehingga kita mudah mengungkap ini. Warga dikejutkan dengan penemuan jasad remaja putri di Kampung Jatirangga, Jati Sampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat. Jasad korban ditemukan tewas di bantaran Kali Cikeas pada tebing setinggi 3 meter. Korban yang diperkirakan berusia belasan tahun pertama kali ditemukan seorang warga yang sedang mencari biawak. Jasad korban tanpa identitas ditemukan mengenakan kemeja merah dan celana abu-abu. Ternyata ditemukan adanya dugaan mayat di pinggir tebing, jadi sudah hampir menjorok ke sungai. Nah, setelah itu kami dari Polsek Jati Sampurna langsung melakukan cek TKP dan olah TKP. Nah, hasil cek TKP kami ditemukan mayat, kemungkinan dugaan awal kami sudah meninggal sekitar 7 hari. Kasusnya dalam penyelidikan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat melaporkan. Diduga hanyut, jasad bocah laki-laki ditemukan mengapung di Kali Cengkareng, Jakarta Barat. Korban terpeleset saat bermain ayunan tali di pinggir aliran Kali Pondok Bahar, Tangerang, Banten. Jasad bocah laki-laki 9 tahun ditemukan mengapung di pintu air Cengkareng, Jakarta Barat. Korban pertama kali ditemukan oleh petugas kebersihan kali yang sedang mengangkut sampah. Jasad korban ditemukan dalam kondisi sudah membengkak, diduga tewas sejak 2 hari lalu. Hasil identifikasi, korban tewas tenggelam usai terpeleset saat bermain ayunan tali di pinggir Kali Pondok Bahar, Tangerang. Kita pagi mau melakukan aktivitas pembersihan sampah di kali, ya pas kita lihat ada mayat gitu, jadi kita lapor ke Polsek Cengkareng. Kondisinya seperti apa, Bang? Membengkak, wajah udah menghitam. Pria apa perempuan, Bang? Pria. Masih anak-anak berarti ya, Bang? Masih anak-anak. Keluarga menolak otopsi. Jasad korban dibawa ke rumah duka di Cipondoh, Tangerang, Banten. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Seorang remaja yang baru pulang mudik di Batang, Jawa Tengah menghabisi kakak kandungnya. Pelaku tak terima motor hasil bekerjanya di ibu kota dijual korban untuk berfoya-foya. Tim identifikasi Polres Batang, Jawa Tengah mendatangi Puskesmas Gringsing setelah tewasnya SH, pria 26 tahun. Korban tewas setelah dihabisi adiknya AG 24 tahun yang baru tiba di kampung halamannya. Pelaku tak terima motor hasil bekerjanya di ibu kota dijual korban untuk berfoya-foya. Menurut penuturan dari pihak keluarga, itu menjual motor dari adiknya. Itu mungkin nggak sekali, bisa jadi 2 kali. Nah, kemungkinan dengan hal tersebut, adik merasa kesal mungkin Pak ya. Jadi terjadi hal-hal yang tentunya tidak diinginkan.
Usai kejadian, polisi menangkap pelaku. Kejadian bermula saat pelaku yang baru pulang mudik dari Jakarta menemui korban yang sedang bermain game di kamar. Tak banyak bicara, tersangka yang diketahui telah membawa senjata tajam langsung menghabisi korban. Ibu korban yang mengetahui kejadian tersebut langsung melerai. Namun pelaku semakin emosi sehingga korban tewas dengan 3 luka tusuk. Peristiwa ini adalah peristiwa terkait dengan adanya tindak pidana dalam keluarga ya, antara kakak dan adik yang tergugat meninggal dunia. Seperti itu dengan senjata tajam. Ini korban sudah dibawa ke rumah sakit dan untuk korban ini sekarang ada di rumah sakit 1 dan pelaku sementara kami amankan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kasusnya dalam penyelidikan. Dari Batang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno melaporkan. Pemirsa, seorang pria di Minahasa, Sulawesi Utara menghabisi kekasih sejenisnya. Pelaku yang mengaku mendapat bisikan gaib menghabisi korban setelah keinginannya bercinta ditolak. Garis polisi masih terpasang di depan sebuah salon di Minahasa, Sulawesi Utara. Pada lokasi ini warga menemukan jasad Haris alias Lisa. Korban diduga dihabisi Riko 31 tahun. Peristiwa berawal korban dan pelaku mengkonsumsi obat batuk 40 bungkus di rumah korban hingga tertidur. Saat terbangun, korban mengajak berhubungan intim namun pelaku menolak. Pelaku memukul kepala korban berulang kali dan menikam dada korban. Dibunuh ke Lisa supaya mati ke iblis. Nggak masuk surga. Kong? Bunuh iblis lah. Usai beraksi, Riko menyerahkan diri ke Mapolres Minahasa. Kami mendapati motif bahwa pelaku ini sakit hati. Pertama, malam itu dipaksa diajak berhubungan tapi tidak mau. Dan sebelumnya antara pelaku dengan korban sempat berpacaran sesama jenis, tapi sudah tidak pada tahun 2016. Dan dari situ dia sakit hati dan merasa dendam terhadap korban. Kasus ini dalam penyelidikan polisi. Dari Minahasa, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. Seorang pengendara motor mendadak tewas usai mengisi bahan bakar di Bekasi, Jawa Barat. Belum diketahui penyebab kematian korban. Seorang pria pengendara motor tewas usai mengisi BBM di pom bensin Jalan Raya Hasanuddin, Bekasi, Jawa Barat. Korban sempat mengalami kejang sebelum terjatuh bersama motornya. Warga yang berada di lokasi berusaha menyelamatkan korban, namun nyawa korban tak bisa diselamatkan. Petugas keamanan menduga korban merupakan pemudik yang hendak pulang ke kampung halaman. Ya, setelah ini tahu langsung jatuh, lepak, kejang-kejang, langsung bangku. Dia berapa orang sih Pak di naik motor itu? Sendiri. Oh sendiri. Pak dievakuasi sama warga Pak kemana? Enggak. Sebelumnya kirain ayan sebab keluar ini ya. Iya. Bisa. Airan. Ya. Emang kenapa dia itu? Nggak tahu, habis isi bensin langsung jatuh, langsung kejang-kejang meninggal. Tahu nggak? Kejang-kejangnya sebentar doang sih. Kasus ini dalam penyelidikan Polsek Tambun. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Akibat hilang kendali, mobil wisatawan menabrak warung penjual oleh-oleh di objek wisata Ceking, Tegal Alang, Gianyar, Bali. Mobil sempat menabrak pembatas jalan hingga terguling. Mobil wisatawan terbalik usai menabrak pembatas jalan di kawasan objek wisata Ceking, Tegal Alang, Gianyar, Bali. Mobil terjun ke bawah jalan dan menabrak warung oleh-oleh. Beberapa bagian bangunan dan barang dagangan hancur.
Niwayan Leko, pemilik warung, selamat setelah sempat lari menyelamatkan diri. Tiba ada orang teriak di atas, langsung saya lari. Ibu sempat tertimpa sepeda gitu? Sopir dalam perawatan puskesmas akibat luka, sementara 2 penumpang lainnya selamat. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur, iNews melaporkan.